Oke, selamat pagi kembali bersama saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Dejan Caksono dengan NIM G002501 dari kelompok A1. Jadi, yang akan saya jelaskan kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita, mana terutama berdasarkan skenario kasus, yang dimana seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya itu memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Ya, yang pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Yang dimana dari ovarium sendiri ke fimbriae, dimana oosit sekunder itu kan bakal dilepaskan dari ovarium saat ovulasi dan kemudian bakal segera ditangkap sama rumbai fimbriae dengan gerakan menyapu. Nah, kemudian bakal masuk ke infundibulum, di mana di infundibulum ini oosit itu bakal ditarik ke bagian dalam tubuh falopi yang berbentuk seperti corong. Nah, setelah dari infundibulum bakal lanjut ke ampula dan juga ismusnya. Di mana di ampula dan juga ismus itu bergerak melewati daripada sebenarnya kan ampula kan bagian terluas ya. Ya di mana merupakan zona tumbuh daripada sperma yang kemudian bakal mengarah ke ismus, kemudian bakal menyempit. Nah, setelah dari ismus dan menyempit bakal masuk ke rongga rahim, di mana jika dibuahi itu bakal berimplementasi di endometrium dan jika tidak akan luruh sebagai menstruasi. Yang dimana konsep ini itu dijelaskan juga pada antara corpus luteum eh, yang dimana ketika dia itu tidak dibuahi maka corpus luteum itu hanya akan bisa bertahan sekitar 10 hingga 14 hari dan disebut sebagai corpus luteum menstrualis. Nah, sedangkan ketika ketika corpus luteum tersebut itu dibuahi, maka dia itu dapat bertahan hingga beberapa bulan. Kenapa? Eh, karena ketika dia itu dibuahi atau bertemu dengan spermatozoa, maka dia itu akan menghasilkan suatu hormon, namanya adalah hormon HCG. Di mana hormon HCG ini berfungsi sebagai meningkatkan daripada hormon estrogen dan juga progesteron untuk eh, untuk membuat eh, si si corpus luteum ini bertahan lebih lama di dalam uteri. Nah, dan lanjut pertanyaan kedua, yaitu jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Nah, lokasi fertilisasi yang sering terjadi itu yaitu ada di bagian ampula tuba falopi, yaitu yang bagian ini ya, bagian ini. Nah, di mana simpelnya ampula tuba falopi, di mana fertilisasi yaitu merupakan pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur, itu secara normal itu paling sering terjadi di bagian ampula. Kenapa? Karena ampula itu merupakan segmen yang paling luas dan juga yang paling panjang dari saluran telur. Karena kan dari bagian sini mengarah ke bagian sini. Nah, kemudian nanti ditangkap sama infundibulum. Nah, di mana area ini itu juga dilapisi sama epitel basilia, yang dimana sangat mendukung daripada pergerakan dan juga kelangsungan hidup daripada gametnya. Kemudian lingkungan daripada ampula juga itu sangat optimal untuk daripada kapitasi sperma dan juga penyatuan daripada kedua sel yang berfungsi untuk membentuk zigot. Nah, kemudian lanjut untuk skenario pertanyaan ketiga. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan mengapa daerah fornix posterior itu memiliki nilai klinis penting dan juga kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan juga kolpotomi. Nah, oke. Nah, oke. Simpelnya fornix posterior itu kan merupakan suatu ruang atau ceruk yang ada di bagian paling dalam daripada bagian belakang vagina yang dimana berbatasan langsung dengan serviks atau leher rahim. Nah, dinding jaringan pada area ini itu juga sangat tipis dan juga menjadikannya sebagai pembatas krusial dengan rongga pelvis. Nah, kemudian kavum dan ada juga kavum Douglas. Yang dimana tadi kan disuruh juga menjelaskan kavum Douglas ya. Oh enggak, oh enggak. Tapi saya akan menjelaskan kavum Douglas di mana kondisi posterior itu kan juga bakal berbatasan langsung dengan kavum Douglas, yaitu bagian paling rendah daripada rongga perut ataupun pelvis daripada wanita, di mana semua cairan ini itu juga abnormal
kayak contohnya darah daripada KET, kemudian ada juga NANA, kemudian ada radang panggul, dan juga ada juga asites. Nah, di mana semuanya itu bakal berkumpul di sini sesuai daripada di mana kan gravitasi ya. Gravitasi itu kan berarti kan mengarah ke bawah. Nah, kemudian aplikasi prosedur klinis tadi kan ditanyain yaitu ada kuldosentesis dan juga kolpotomi. Nah, di mana kuldosentesis ini dia itu prosedur pemasukan daripada jarum secara transvaginalis yang dimana menembus daripada kornis posterior yang menuju daripada cavum Douglas yaitu mengarah ke bawah telak gitu. Bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mengaspirasi daripada cairan diagnostik. Misalnya kayak ketika darah itu tidak membeku pada dugaan struktur pada kehamilan daripada ektopik. Nah, kemudian prosedur klinis yang kedua itu bisa juga eh, kolpotomi, yaitu dimana dia itu prosedur bedah yang dimana berupa kayak disayat gitu di insisi pada bagian fornix posterior vagina. Mana prosedur ini itu juga dilakukan dengan tujuan daripada terapeutik seperti mendrainase atau mengeluarkan daripada abses panggul yang terkumpul. Nah, nah fungsi dari ini itu untuk apa? Dimana fungsi daripada saya menjelaskan ini adalah untuk agar nantinya masyarakat ataupun orang-orang yang melihat video ini bisa untuk melakukan evaluasi nyeri panggul secara akut dan juga secara tepat. Tapi tidak difokuskan kepada masyarakat karena untuk penjelasan daripada materi ini itu sebenarnya cukup kompleks. Jadi tidak bisa hanya kayak membaca daripada satu ini saja sehingga uh, jadi simpelnya PPT ini tuh difokuskan kepada masyarakat terutama mahasiswa kedokteran dan juga dokter ini tuh. Dan juga intervensi invasif yang akan pada wanita usia subur. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap maupun salah dari pembahasan saya. Dan mohon maaf juga kalau nantinya eh, dari penjelasan saya ini ada suara-suara yang kurang terdengar karena di belakang saya saat ini atau di luar ruangan saya saat ini ada pembangunan di mohon dimaklumi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.